Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah, Sayyidina Muhammad ibn Abdillah, al-qaimi bihuquqillah, ma dhaqat illa wa farrajaha Allah, wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa walah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma jahilna wa dhakkirna ma nasina wa fahimna ma la nafham wa zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Amin ya rabbal alamin. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin, jemaah salat maghrib Masjid An-Nasr rahimakumullah. Alhamdulillah kita dapat kembali bersua dalam rangka kita sama-sama belajar untuk memahami firman-firman Allah dalam kitab sucinya Al-Quran. Semoga ini menjadi salah satu sebab kita meraih ridha Allah Subhanahu wa taala dan kita berbalas surga dari Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan malam hari ini kita akan coba membahas satu surah, mungkin tidak semuanya, tidak semua ayatnya, karena cukup banyak ayatnya, yaitu ada 19 ayat, yaitu surah Al-Alaq. Surah Al-Alaq atau dikenal juga dengan nama surah Iqra, di mana kita pasti semua sangat familiar kalau disebut surah Al-Alaq atau surah Iqra. Yang terbayang dalam benak kita apa kira-kira? Yaitu wahyu pertama yang turun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sebelum atau mendekati umur 40 tahun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah menerima tanda-tanda daripada kenabian. Sudah menerima dari tanda-tanda kenabian. Sudah mendekati umur 40 tahun. Kemudian ketika sudah umur 40 tahun, tanda-tanda kenabian itu semakin jelas. Yang diantaranya yang kita kenal dengan ar-ru'yah as-salihah atau ar-ru'yah as-sadiqah. Apa itu ar-ru'yah as-salihah atau ru'yah as-sadiqah? Yaitu mimpi yang benar. Kalau Rasulullah SAW mimpi, pasti kejadian sesuai dengan mimpi beliau tersebut. Maka beliau dalam salah satu sabdanya, beliau mengatakan, ar-ru'yah as-salihah juz'un min sittin wa arba'ina juz'an minan nubuwah. Ru'yah as-salihah, mimpi yang benar itu adalah salah satu bagian dari 46 tanda kenabian. Nah, jadi Rasulullah SAW mengalami ar-ru'yah as-sadiqah. Menurut Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, beliau mengalaminya selama 6 bulan, yang dimana nanti beliau mendapatkan wahyu secara dalam keadaan sadar di bulan suci Ramadan. Artinya ar-ru'yah as-sadiqah itu berawal atau bermula dari bulan kelahiran beliau, yaitu Rabiul Awal. Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadal Awal, Jumadal Akhir, kemudian Rajab, Sya'ban. Nah, di bulan suci Ramadan beliau memperoleh wahyu yang pertama. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dari kejadian ar-ru'yah as-sadiqah itu, ar-ru'yah as-salihah, kemudian Allah Subhanahu wa taala menanamkan keinginan dalam hati baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk beruzlah, untuk menyendiri di Jabal Nur
Beliau mengambil tempat gua yang kita kenal dengan gua Hira, di mana beliau bertahanus, beribadah di situ sambil melihat bagaimana situasi dan kondisi kaum beliau. Beliau sangat prihatin dengan perilaku, tradisi, kesyirikan daripada kaum beliau waktu itu. Kalau bekal beliau habis, beliau pulang minta bekal kembali kepada ibunda Khadijah radhiyallahu taala anha. Nah, begitu seterusnya sampai bulan suci Ramadan, kemudian turunlah wahyu yang pertama. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Jumhur ulama mengatakan surah Al-Alaq adalah wahyu yang pertama turun. Ya, surah Al-Alaq ayat 1 sampai dengan ayat 5. Namun perlu kita ketahui ada perbedaan di antara para ulama terkait tentang wahyu yang pertama yang turun. Ada yang berpendapat surah Al-Alaq, mayoritas ulama. Ada yang berpendapat surah Al-Muddassir ayat 1 sampai ayat 3. Ada yang berpendapat surah Al-Fatihah. Kita lihat satu demi satu sebelum kita masuk ke makna ayat daripada surah Al-Alaq. Yang berpendapat surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5, sebagaimana dalam hadis Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW menceritakan ketika beliau bertahanus beribadah di Gua Hira, maka datanglah malaikat Jibril. Kemudian malaikat Jibril membawa wahyu, kemudian mengatakan, "Iqra." Maka Rasulullah SAW menjawab, "Ma ana biqari." "Iqra." Bacalah. Rasulullah menjawab, "Ma ana biqari." Saya tidak bisa baca. Karena Rasulullah adalah orang yang ummi. Ummi itu artinya tidak bisa baca dan tulis. Kemudian Rasulullah dipeluk oleh malaikat Jibril. Dipeluk dengan erat, dengan sangat kuat. Kemudian dilepas, "Iqra." Sampai 3 kali, "Ma ana biqari." Sampai 3 kali dipeluk, dilepas, dikatakan "Iqra." Tetap Rasulullah mengatakan, "Ma ana biqari." Kemudian pelukan yang ketiga, dipeluk dengan sangat kuat. Kemudian Jibril alaihissalam melanjutkan, "Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam." Kemudian selanjutnya baru beliau pulang ke rumah menemui Bunda Khadijah. Pendapat yang kedua mengatakan bahwa surah atau wahyu yang turun pertama yaitu Al-Muddassir ayat 1 sampai dengan ayat 3. Ketika Rasulullah SAW berada di Gua Hira, kemudian tiba-tiba beliau mendengar ada panggilan. Dipanggil beliau oleh suara, kemudian beliau menengok ke kiri dan kanan, depan belakang tidak ada orang. Kemudian tiba-tiba beliau melihat di atas, ternyata malaikat Jibril ada di atas. Dan beliau sangat takut, lalu pulang gemetar dan mengatakan kepada Bunda Khadijah radhiyallahu taala anha, "Zammiluni, zammiluni, zammiluni." Selimuti saya, saya takut banget gitu. Maka diselimuti oleh Bunda Khadijah radhiyallahu taala anha, maka turunlah surah Al-Muddassir ayat 1 sampai 3. "Ya ayyuhal muddassir qum fa'andzir wa rabbaka fakabbir." Hai orang yang berselimut, bangunlah dan berikanlah peringatan. Wa rabbaka fakabbir, dan agungkanlah Tuhanmu. Sementara yang mengatakan surah Al-Fatihah itu diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Ishaq bin Abi Maisarah bahwa surah Al-Fatihah adalah surah yang pertama turun, wahyu yang pertama turun. Jadi bagaimana kayak ada semacam kontradiksi antara
tiga riwayat ini. Maka Al-Imam Az-Zarkashi dalam kitab beliau Al-Burhan ya, fi ulumil Quran, beliau mengkompromikan. Karena kalau kita belajar hadis itu ada namanya ta'wilu mukhtalafil hadis, cara menyelesaikan hadis-hadis yang kontradiktif. Cara menyelesaikan hadis-hadis yang kontradiktif. Karena pada dasarnya tidak mungkin terjadi kontradiksi antara dalil yang satu dengan dalil yang lain. Sehingga punya ilmu khusus untuk mampu memahami hadis-hadis yang secara teks, secara sepintas nampak kontradiksi antara satu dengan yang lainnya. Di antara caranya ya adalah al-jam'u, yaitu kompromi. Jadi satu hadis dikompromikan dengan hadis yang nampak kontradiksi. Ada juga at-ta'wil, dengan mentakwil maknanya dengan makna yang paling dekat, yang paling cocok. Atau ada namanya ar-rajih, ya tarjih, menguatkan makna hadis yang satu di atas makna yang lain. Dan masih ada beberapa lagi cara memahami hadis-hadis yang nampak kontradiktif. Nah, Imam Az-Zarkashi dalam kitab beliau Al-Burhan fi Ulumil Quran mengkompromikan tiga riwayat ini. Beliau mengatakan komprominya adalah surah Al-Alaq adalah wahyu yang pertama turun. Kemudian surah Al-Muddatsir adalah wahyu yang pertama turun untuk perintah Rasulullah SAW menyampaikan ajaran tauhid. Jadi surah yang pertama yang turun untuk menyampaikan ajaran tauhid. Kemudian Al-Fatihah adalah surah atau wahyu yang pertama yang turun satu surah full, satu surah utuh. Jadi yang surah yang utuh yang pertama turun adalah surah Al-Fatihah. Masyarul muslimin rahimakumullah. Setelah Rasulullah SAW menerima wahyu yang pertama ini, yaitu surah Al-Alaq, maka beliau sangat ketakutan, gemetar, cepat pulang ke rumah. Kemudian beliau curhat kepada Bunda Khadijah radhiyallahu taala anha. Saya takut terhadap diri saya sendiri nih ya Khadijah. Apa gerangan yang kau takutkan, kata Bunda Khadijah. Lalu diceritakan kejadian yang beliau alami di Gua Hira. Maka Ibunda Khadijah radhiyallahu taala mengatakan, janganlah engkau takut. Sesungguhnya saya yakin Allah tidak akan pernah menghinakan dirimu, menyia-nyiakan dirimu, karena engkau adalah orang yang mulia. Engkau adalah orang yang paling rajin menyambung silaturahim. Engkau adalah orang yang paling penolong terhadap orang yang membutuhkan pertolongan. Engkau adalah tuan rumah yang terbaik terhadap tamu-tamu yang datang. Pokoknya top semuanya. Maka tidak mungkin Allah akan menyia-nyiakan dirimu. Kemudian Rasulullah SAW diajaklah untuk menemui salah satu keluarga dari Bunda Khadijah radhiyallahu taala anha, yaitu yang bernama Waraqah bin Naufal, yaitu paman Ibunda Khadijah. Waraqah bin Naufal ini adalah pemeluk Nasrani, seorang Kristen yang taat, yang waktu itu ajaran Kristen masih murni. Ya. Jadi Waraqah bin Naufal ini sangat ahli di dalam memahami kitab Injil. Bahkan beliau mampu menyalin atau mengalih bahasakan Injil ke dalam bahasa Arab. Yang bahasa Injil dulu itu dengan menggunakan bahasa Ibrani.
Jadi dialih bahasakan ke dalam bahasa Arab oleh Waraqah bin Naufal. Nah, kemudian datanglah Bunda Khadijah bersama Rasulullah SAW menyampaikan kisah yang dialami oleh baginda Rasulullah SAW. Maka singkat cerita, Waraqah bin Naufal mengatakan, sesungguhnya yang datang kepadamu itu adalah namus. Namus itu adalah sebutan malaikat. Kalau bahasa Islamnya malaikat. Dia adalah Jibril, namus atau malaikat yang diutus kepada Nabi Musa alaihissalam. Maka Waraqah bin Naufal mengatakan, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikanku umur panjang ketika kelak nanti kamu akan diusir oleh kaummu dari negerimu sendiri. Maka Rasulullah SAW bertanya, benar, apakah kaum saya akan mengusir saya? Maka Waraqah bin Naufal, karena beliau memang ahli kitab, tahu benar ya ciri-ciri kenabian, maka ini adalah seorang nabi. Maka beliau mengatakan, sekali lagi saya mohon pada Allah, semoga saya diberikan umur panjang untuk bisa menyaksikan kejadian itu ketika kau diusir oleh kaummu, dan saya pastikan kalau umur saya panjang, saya akan menolongmu habis-habisan. Ya. Kemudian Rasulullah bertanya, saya akan diusir? Iya, kau akan diusir, sebab tidak seorang nabi pun yang diutus kepada kaumnya kecuali dia dimusuhi. Ya. Kemudian Rasulullah SAW kembali, ya, setelah cerita itu, kisah itu, ya, tidak lama kemudian Waraqah bin Naufal pun wafat. Ya, sayang sekali. Jadi Waraqah bin Naufal wafat, padahal keinginan beliau untuk bisa menemani baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini sekelumit cerita atau kisah yang terkait dengan turunnya wahyu yang pertama. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Sebelum kita bahas ayat demi ayat dari surah Al-Alaq, mari kita raih fadilah dan keutamaan serta pahala kita membaca Al-Quran yang balasannya 10 kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala untuk satu huruf yang kita baca. Kita baca bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra' wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. Allamal insana ma lam ya'lam. Shadaqallahul a'lam. Jadi 5 ayat ini adalah wahyu yang pertama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah apa yang disuruh kita baca. Tentu makna pertama daripada baca di sini adalah baca Al-Qur'an. Karena di dalam Al-Quran tidak disebutkan diksi baca qara'a kecuali untuk Al-Quran. Ya, wa Qur'anan faraqnahu litaqra'ahu. Ya.
dan seterusnya. Jadi makna yang pertama Iqra, karena memang konteksnya ini adalah konteks Al-Quran. Jadi bacalah Al-Quran. Ini makna yang pertama. Makna yang kedua, baca ya apa saja. Apa saja. Ilmu-ilmu yang terkait dengan apa saja, bidang apa saja. Mau ekonomi, mau agama, mau geografi, mau kimia, mau biologi, dan seterusnya. Jadi perintah baca ini adalah bentuk Allah Subhanahu wa taala memberikan posisi yang penting terhadap ilmu pengetahuan. Tapi dengan catatan, serajin apapun kita membaca, literatur apapun yang kita baca, sebanyak apapun, tetap jadikan Al-Quran sebagai bacaan yang paling utama. Karena perintah Iqra di sini pada konteksnya adalah membaca Al-Quran. Dan Iqra memiliki makna yang cukup luas. Bisa makna belajar, bisa makna meneliti. Jadi pelajari Al-Quran, tentu pelajari Al-Quran dari tingkatan yang paling mendasar, yaitu membaca. Sebagaimana konteks ayat ini, Iqra, bacalah Al-Quran, karena memang Al-Quran walaupun kita paham maupun tidak paham, tetap mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau belum bisa baca, belajar. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, orang yang belajar dan mengajarkan Al-Quran itu adalah golongan terbaik dari umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan yang mengajarkannya. Jadi belajar saja kita sudah menjadi orang yang baik dalam pandangan Rasulullah SAW. Apalagi kalau sudah bisa membaca. Kita lihat bagaimana keutamaan membaca Al-Quran. Sebagaimana saya ungkapkan tadi, Rasulullah SAW dalam hadisnya mengatakan, beliau bersabda, "Man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanah wal hasanatu bi asyri amsalihha la aqulu alif lam mim harfun walakin alifun harfun wa mim wa lamun harfun wa mimun harfun." Barang siapa yang membaca satu huruf dari kitabullah Al-Quran, maka baginya satu kebaikan, dan satu kebaikan itu dilipat gandakan menjadi 10 oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Ketika kita baca alif lam mim, maka kita sudah dapat 30 pahala. Kalau kita berkeyakinan bahwa Bismillahirrahmanirrahim itu adalah ayat, maka Bismillahirrahmanirrahim itu terdiri dari berapa huruf? 19 huruf. Kita mengatakan Bismillahirrahmanirrahim, dapat 190 kebaikan. Murah Allah Subhanahu wa taala. Dan itu kemuliaan Al-Quran. Maka jangan dalam keseharian kita, dalam sehari itu jangan kita tinggalkan membaca Al-Quran. Jangan sampai kita ketinggalan. Ya mau 3 ayat, minimal 3 ayat. Kalau tidak 3 ayat, ya 10 ayat. Kalau tidak bisa 10 ayat, ya 1 halaman gitu ya. Minimal 1 ayat. Bahkan ada aplikasi di HP itu. Ketika kita aktifkan HP kita, muncul ayat, gitu ya. Ada kan? Jadi teknologi membantu kita. Pakai aplikasi itu misalnya. Nah, ketika kita aktifkan HP,
muncul itu ayat itu, baca. Kita diberikan kemudahan. Tidak ada alasan kita untuk tidak sebenarnya. Jadi ada perkataan ulama yang mengatakan, ij'alil Qur'an juz'an min hayatika wa laisa juz'an min faragika. Jadikanlah Al-Quran itu menjadi bagian dari hidupmu, bukan menjadi bagian dari waktu luangmu. Jadi kalau Al-Quran ini adalah bagian dari hidup kita, maka kita tidak akan pernah tinggalkan walaupun sehari. Dalam sehari itu tidak kita akan tinggalkan. Tapi kalau Al-Quran itu adalah bagian dari waktu luang kita, ya seluang-luang waktunya. Masyarul muslimin rahimakumullah. Oleh karena itu, fadilah membaca Al-Quran itu sangat banyak. Di dalam hadis-hadis diungkapkan, barang siapa yang pandai, yang bacaannya baik, al-mahiru bil Quran ma'as safartil kiramil bararah, yang pandai membaca Al-Quran, dia akan bersama malaikat di surga, malaikat yang mulia. Tapi yang bacaannya terbata-bata, ya, terseok-seok, walladzi yatata'ta'u falahu ajrani, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang terbata-bata membaca Al-Quran, tetap dia memperoleh pahala dua pahalanya. Pahala yang pertama, pahala membaca. Pahala yang kedua, pahala dia kesulitan untuk membaca Al-Quran dengan benar. Ya, karena mungkin terkait berhubung dengan dialek logat daerahnya misalnya kan. Kalau di Lombok misalnya, di daerah saya tuh menyebut za itu jadi sa, ya. Kalau saya jumpai itu orang-orang tua dulu kami di Lombok itu, innalladzi itu jadi innallasi, ya. Innalladzina amanu, innallasina amanu. Bahkan sampai sekarang mau kemana? Bukan mau bilang zikiran, tapi mau sikiran. Nah, orang seperti itu karena terus belajar, ya, tapi memang bacaannya begitu, maka dia memperoleh pahala. Yang salah yaitu tidak mau belajar, sudah tahu dia kesulitan untuk mengucapkan Al-Quran, tapi tidak mau belajar. Ya, sudah beginilah teman saya, nggak mau belajar. Nah, itu yang diancam, ya, orang yang tidak mau belajar itu. Masyarul muslimin rahimakumullah. Kemudian Iqra, makna yang kedua tadi adalah kita membaca apa saja, termasuk membaca ayat-ayat kauniyah, ayat-ayat yang terhampar di depan kita, ayat-ayat alam semesta ini. Karena ayat itu ada dua, ayat kauliyah dan ada ayat kauniyah. Ayat kauliyah yaitu ayat berupa firman-firman Allah yang sudah ada di dalam mushaf Al-Quran. Ayat kauniyah, ayat yang terpampang di alam semesta. Kita kaji, dan itu akan memperoleh, ya, ilmu yang sangat luar biasa kalau kita mampu mengkaji realitas yang ada pada alam semesta ini. Masyarul muslimin rahimakumullah. Kemudian lanjutan daripada ayat ini, Iqra bismi rabbik. Bismi rabbik, bacalah dengan nama Tuhanmu. Bacalah dengan nama Tuhanmu. Ada beberapa makna daripada bismi rabbik. Ada beberapa makna daripada bismi rabbik, dengan nama Tuhanmu. Yang pertama, makna yang pertama adalah bacalah Al-Quran ini dengan nama Tuhan, yaitu memulai bacaan Al-Quran kita dengan menggunakan atau melafalkan Bismillahirrahmanirrahim, ya, dengan Bismillahirrahmanirrahim. Jadi mulai bacaan Al-Quran kita dengan Bismillahirrahmanirrahim. Bahkan Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi dalam tafsir beliau Fathul Ghaib
beliau menyatakan bahwa melalui dalil ini, ayat ini menunjukkan wajib hukumnya kita membaca bismillah ketika kita membaca Al-Quran. Nah, beliau berdalil dengan ayat ini. Jadi hukum membaca bismillah sebelum mulai membaca Al-Quran adalah wajib menurut beliau. Kemudian yang kedua, makna daripada bismi rabbik, yaitu bacalah dengan musta'inan bismi rabbik. Iqra musta'inan bismi rabbik, dengan menjadikan nama Allah itu sebagai alat kita untuk memperoleh keberkahan. Jadi menjadi penolong kita. Bismillah itu menjadi penolong kita untuk memperoleh keberkahan. Karena apapun yang kita lakukan tanpa dimulai dengan bismillah, maka itu terputus. Sabda Rasulullah SAW pernah kita bahas di awal pertemuan kita bahas makna ta'awuz dan basmalah. Ya, di antara sabda Rasulullah SAW, kullu amrin dzibalin la yubda'u bi bismillahi fahuwa aqta atau fahuwa abtar. Setiap perkara yang tidak dibuka, yang tidak diawali dengan bismillahirrahmanirrahim atau bismillah, maka perkara itu putus dari keberkahan. Nah, jadi ini kita membaca Al-Quran dan kita jadikan bismillah itu sebagai media kita untuk memohon keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian makna yang ketiga dari bismi rabbik, yaitu if'al hadza lillah waf'alhu li ajlillah. Jadi hadzal fi'lu lillah waf'alhu li ajlillah. Perbuatan yang kita lakukan itu kita niatkan karena Allah Subhanahu wa taala, ya, dan kita melakukannya untuk Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apapun yang kita lakukan, kalau kita niatkan karena Allah Subhanahu wa taala, maka akan dicatat sebagai amal soleh. Bahkan dalam perbuatan-perbuatan yang dalam hukum fikihnya itu mubah, akan berubah menjadi amal soleh yang berpahala kalau kita niatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam tradisi pesantren, ya, dulu guru-guru kami mengajarkan, ketika kita makan, ya, misalnya kita makan, guru kami selalu mengajarkan begitu. Makan itu niatkan kita makan itu, ya Allah, saya niat makan ini agar makanan ini menjadi energi untuk kami kuat dalam berbuat ketaatan. Nah, walaupun pada dasarnya makan itu hukumnya boleh, mubah, ya, tapi kalau kita niatkan itu sebagai energi kita untuk kuat dalam beribadah, untuk kuat dalam melakukan hal-hal yang positif, maka itu akan menjadi pahala bagi kita, akan berpahala, dicatat sebagai amal soleh. Berdasarkan ada hadis yang mengatakan, kam min amalin yatasawwaru bi surati a'malid dunya wa yasiru min a'malil akhirah bi husnin niyyah, wa kam min amalin yatasawwaru bi surati a'malil akhirah thumma yasilu min a'malid dunya bi su'in niyyah. Banyak amalan yang secara fisik amalan itu berbentuk amalan dunia, tetapi karena dimotivasi oleh niat yang baik, maka bernilai amalan dunia itu di sisi Allah menjadi amalan akhirat, memperoleh pahala. Seperti tadi kita makan, tapi kita niatkan agar tenaga yang dihasilkan dari makan ini
supaya kita kuat beribadah, supaya kita kuat dalam melakukan hal-hal yang positif. Kita berangkat pergi ke kantor, pergi ke pabrik, ya, ke sawah, kemana saja, ke bengkel dan seterusnya, dalam rangka kita bekerja untuk memperoleh kehidupan duniawi kita. Namun kita niatkan, ya Allah, saya berangkat ke tempat kerja saya adalah dalam rangka mencari nafkah yang halal, yang akan saya nafkahkan kepada keluarga saya. Atau kalau memperoleh rezeki yang berlebih dari pekerjaan itu, saya akan niatkan, saya akan sedekahkan. Maka berangkatnya kita ke tempat tujuan kita untuk mencari nafkah, ya, memperoleh rezeki duniawi, akan memperoleh pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, akan berhadiah pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, banyak perbuatan yang secara fisik, perbuatan itu seperti perbuatan dunia akhirat, salat sunnah, baca Quran, bersedekah, dan seterusnya. Itu secara fisik amalan akhirat. Tetapi karena niat yang buruk, maka itu hanya sebatas di dunia saja, tidak memperoleh apa-apa di akhirat. Bersedekah, pamer, ingin dikatakan sebagai orang yang dermawan. Kemudian apalagi baca Quran, ingin dikatakan sebagai qori, orang yang luar biasa bacaannya. Bahkan dalam hadis ada 3 orang, yaitu 1 orang yang syahid, mati di medan perang, jihad. Kemudian orang yang dermawan, kaya raya, dermawan. Kemudian yang ketiga tadi, pembaca Quran. Di hari kiamat justru dimasukkan ke dalam neraka oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Dia protes. Ya Allah, yang syahid ini protes. Ya Allah, kenapa saya dimasukkan ke dalam neraka? Kan saya mati di jalanmu, ya Allah, di medan jihad, membela agamamu. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, tidak, kamu tidak benar-benar berjihad di jalanku, dalam menegakkan agamaku, dalam menolong agamaku. Kamu berjihad supaya kamu mati, kemudian dikatakan sebagai seorang syahid, sebagai seorang pahlawan. Niatmu seperti itu. Nanti kalau sudah mati, semoga saya dielu-elukan sebagai pahlawan. Kemudian kamu orang berharta, kamu tidak ikhlas dalam mensedekahkan. Kamu ingin dielu-elukan sebagai orang yang dermawan. Niatmu adalah karena ingin memperoleh nama baik di kalangan manusia, di kalangan makhluk. Juga pembaca Al-Quran, ingin dikatakan sebagai orang yang qori, yang sangat pandai, yang sangat luar biasa bacaannya. Maka 3 orang ini dimasukkan ke dalam neraka, disebabkan buruknya niat. Nah, ini makna yang ketiga. Bismi rabbik itu adalah lakukan sebuah perbuatan, suatu perbuatan karena Allah Subhanahu wa taala, dan niatkan perbuatan itu, ya, karena Allah Subhanahu wa taala. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang Maha menciptakan. Yang Maha menciptakan. Khalaqal insana min 'alaq. Yang telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Jadi kejadian kita itu adalah kejadian yang sangat luar biasa. Kita berangkat dari sesuatu yang hina, ya, sesuatu yang hina, dari sperma. Maka Sayyidina Ali mengatakan, bagaimana mungkin kamu bisa sombong, hai anak Adam, hai manusia, ya? Awwalukum min nutfatin qadharah
wa akhirukum jifatun qazarah wa bainahuma tahmilul azirah. Kata Sidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Bagaimana mungkin kamu bisa sombong, hai anak Adam, hai manusia? Kejadianmu bermula dari air yang hina. Akhirmu, ya, akhir keberadaanmu di dunia ini akan menjadi bangkai yang menjijikkan. Tidak mau orang menyimpannya. Dan hidupmu di antara kejadian awal dan akhirmu itu, di antara baru kau lahir dan kematianmu itu, kemana-mana kamu membawa kotoran. Jadi awal kita kotor, hina. Ujung hidup kita adalah bangkai yang tidak berharga. Hidup kita kemana-mana membawa kotoran. Jadi ini khalaqal insana min 'alaq. Allah menciptakan manusia dari segumpal darah. Iqra wa rabbukal akram. Bacalah. Kembali disuruh baca oleh Allah SWT. Perintah. Kenapa? Kok kata bacalah diulang? Ini menunjukkan menurut para ulama, kita harus rajin-rajin membaca. Baca ulang. Jangan baca satu kali. Ulangi bacaan kita itu. Misalnya satu bab, ulang lagi. Bahkan dalam kami dulu belajar ta'limul muta'allim, ada sebuah ungkapan, ya, iqra harfan karrir alfan takun arifan. Ya. Baca satu kali, ulangi 1000 kali. Ya. Baca satu huruf, ulangi 1000 kali, maka pasti jadi orang yang arif, orang yang mengetahui. Jadi ini adalah isyarat bahwa kita disuruh rajin-rajin mengulang bacaan. Minimal kalau kita mengacu dalam ayat dalam surah ini, minimal 2 kali. Ya. Iqra. Wa rabbukal akram. Dan Tuhanmu yang maha mulia. Mulia, akram di sini mulia artinya dermawan. Sangat dermawan kepada kita. Luar biasa. Dari kita tidak ada menjadi ada. Dari ada terus dipelihara keberadaan kita. Dilengkapi kasih fasilitas yang sangat luar biasa. Dan puncak kemuliaan Allah Subhanahu wa taala itu, kedermawanan Allah Subhanahu wa taala kepada manusia, kepada makhluknya yang bernama manusia ini, alladzi 'allama bil qalam. Allah berikan ilmu kepada manusia yang tadinya hina, ya, dari kejadiannya hina menjadi makhluk Allah yang paling tinggi. Dengan apa? Yaitu dengan ilmu. Ya. Bagaimana kita ingat bapak kita Nabi Adam alaihissalam, ketika malaikat protes kalau Nabi Adam alaihissalam dijadikan sebagai khalifah, malaikat protes. Kami, ya Allah, yang selalu mengagungkan, menyucikanmu, bertasbih kepadamu, selalu menyucikan namamu. Ya. Apakah engkau akan menjadikan khalifah di bumi itu orang yang selalu menumpahkan darah? Ya. Kenapa enggak kami saja yang selalu bertasbih, selalu bertahmid gitu kan? Ya, maka Allah SWT qala inni a'lamu ma la ta'lamu. Aku lebih tahu dari apa yang kau tidak tahu. Maka Nabi Adam alaihissalam dilebihkan derajatnya dengan apa? Dengan ilmu. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Allah Subhanahu wa taala mengajarkan ilmu tentang nama segala sesuatu kepada Nabi Adam. Tsumma 'aradahum 'alal malaikah. Kemudian disodorkan kepada malaikat. Kasih tahu aku nama-nama ini, maka malaikat mengakui. Ya. Qalu subhanaka la ilma lana. Ya Allah, Maha Suci Engkau. La ilma lana, tidak ada ilmu bagi kami. Jadi Nabi Adam alaihissalam dilebihkan dengan ilmu.
Jadi manusia yang tadinya hina kejadiannya, bermula dari kejadian yang hina, diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala ke derajat yang paling tinggi, yaitu dengan ilmu. Alladzi 'allama bil qalam. Ini kemurahan dari Allah Subhanahu wa taala yang Maha Mulia, yaitu mengajarkan manusia. Al-qalam bil qalam, dengan pena. Artinya kita diberikan kemampuan untuk menjadikan pena itu menjadi media ya, untuk kita memperoleh ilmu. Menulis adalah salah satu metode kita untuk memperoleh ilmu. Karena ya namanya juga hafalan bisa hilang, ingatan itu bisa saja hilang, bisa kita lupa. Tetapi kalau ada tulisan, maka akan tetap ada. Maka Imam Syafi'i mengatakan ilmu itu adalah binatang buruan dan tulisan itu adalah pengikatnya. Maka orang yang bodoh itu adalah ketika mendapat binatang buruan kalau lalu dilepaskan. Ya. Jadi kalau dapat ilmu, tulis. Ya. Kalau tidak ditulis, kata Imam Syafi'i itu bodoh. Ya. Allamal insana ma lam ya'lam, dan Allah mengajarkan manusia apa yang tidak mereka ketahui. Dari ayat ini, ya, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam, tersimpul ada dua macam ilmu. Ada ilmu kasbi, ilmu yang diperoleh melalui belajar, melalui media. Ya, kita tulis, belajar, mengajar. Ada ilmu yang langsung diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu yang disebut dengan ilmu laduni. Di dalam kajian tasawuf ada namanya ilmu al-husul, ilmu yang dihasilkan melalui perjuangan, melalui proses belajar mengajar, dan ada ilmu al-hudur, ilmu yang dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa taala langsung ke dalam jiwa-jiwa hambanya. Masyaallah muslimin rahimakumullah, inilah 5 ayat yang bisa kita bahas pada kesempatan malam hari ini. Semoga memberikan manfaat untuk kita semua. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.